Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Sebelum menonton video ini, ada baiknya untuk menyempatkan menulis sholawat di kolom komentar. Semoga syafaat dari Nabi Muhammad SAW akan menyertai kita di hari yaumul akhir. Baru-baru ini viral sebuah tragedi yang menimpa rombongan outing kelas SMP Negeri 7 Kota Mojokerto di Pantai Trini, Gunung Kidul, Yogyakarta. 4 siswa tewas akibat terseret ombak saat bermain di pantai. Kejadian ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan rekan-rekan korban. Seperti kita ketahui, Pantai Trini merupakan salah satu pantai yang ada di Gunung Kidul, Pantai Selatan. Masyarakat Indonesia dan hal-hal berbau klenik memang tak bisa dipisahkan. Meski teknologi berkembang pesat, masih banyak yang percaya dengan berbagai mitos mistis. Tak terkecuali soal mitos Pantai Selatan atau Pantai Trini. Berbagai kisah terus berkembang dari satu mulut ke mulut lainnya menceritakan soal mistisnya Pantai Selatan. Nggak harus dipercaya, tapi kenyataan bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam gaib membuat kita nggak bisa mengabaikannya begitu saja. Berikut ini beberapa mitos Pantai Selatan yang masih terus dipercaya masyarakat hingga kini. 1. Gerbang gaib antara dunia manusia dan jin. Salah satu pantai di Jogja yang dikeramatkan yaitu Pantai Trini. Pantai ini disebut-sebut sebagai pintu gerbang sekaligus pembatas antara alam manusia dan alam gaib. Di alam gaib inilah kerajaan Nyi Roro Kidul bersemayam meskipun tak bisa dilihat secara kasat mata. Banyak sumber percaya hal tersebut karena di Pantai Trini adalah muara dari Laut Selatan, dan juga hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa Panembahan Senopati, raja pertama kerajaan Mataram Islam, pernah melakukan pertapaan di Pantai Trini. Terlepas benar atau tidaknya mitos gerbang menuju alam gaib, Pantai Trini layak dijadikan destinasi wisata, apalagi saat golden hour, pemandangan matahari tenggelamnya bikin takjub. 2. Adanya hubungan antara Nyi Roro Kidul dan Keraton Yogyakarta. Tak lengkap membahas dunia gaib tanpa menyinggung kerajaan gaib terbesar di Laut Selatan, apalagi kalau bukan kerajaan yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul. Masih ada kaitannya dengan gerbang alam gaib di Pantai Trini, karena di pantai inilah terjadi pertemuan antara Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul. Menurut cerita dari satu mulut ke mulut lainnya, pertemuan kedua penguasa tak sekedar pertemuan biasa karena menimbulkan benih cinta. Dari pertemuan ini, Panembahan Senopati meminta bantuan Nyi Roro Kidul untuk menguasai Mataram. Hal ini dikabulkan oleh Nyi Roro Kidul, tapi dengan syarat supaya Panembahan Senopati dan keturunannya akan menjadi suami Nyi Roro Kidul. Ada hubungan erat antara Keraton Jogja dan penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Kidul makin diperbuat dengan adanya upacara labuhan. Upacara ini konon sudah dilakukan sejak pertemuan pertama Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul. Menurut cerita dari satu mulut ke mulut lainnya, pertemuan kedua penguasa tadi tak sekedar pertemuan biasa karena menimbulkan benih cinta. Dari pertemuan ini, Panembahan Senopati meminta bantuan Nyi Roro Kidul untuk menguasai Mataram. Hal ini dikabulkan oleh Nyi Roro Kidul, tapi dengan syarat supaya Panembahan Senopati dan keturunannya akan menjadi suami Nyi Roro Kidul.
adanya hubungan erat antara Keraton Jogja dan penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul makin diperkuat dan adanya upacara labuhan. Upacara ini konon sudah dilakukan sejak pertemuan pertama Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul. 3. Larangan menggunakan pakaian warna hijau. Selain Laut Selatan, hal lain yang melekat pada Nyi Roro Kidul adalah warna hijau. Kabarnya warna hijau adalah warna kesukaannya. Karena muncul mitos adanya larangan pakai pakaian warna hijau saat mengunjungi pantai selatan manapun, mereka yang pakai pakaian hijau orang akan disukai oleh Nyi Roro Kidul. Tak sekedar disukai, tapi kemudian diajak menjadi salah satu pengikutnya yang bersemayam di kerajaan Laut Selatan. Mereka yang disukai ini lantas akan dibuat tenggelam dalam laut yang menurut kepercayaan jiwanya diambil oleh Nyi Roro Kidul. Namun terlepas dari mitos tersebut, ada alasan logis mengapa pakaian warna hijau dilarang dipakai di Laut Selatan. Ini karena kemiripan dengan warna air laut yang keruh sehingga sulit dibedakan apabila terseret ombak. 4. Menelan banyak korban jiwa. Mitos tumbal Nyi Roro Kidul sangat kuat di kawasan pantai selatan. Masyarakat di sekitarnya percaya bahwa jika ada yang terseret ombak, maka itu adalah orang yang disukai Nyi Roro Kidul. Korbannya pun tak hanya 1 atau 2 orang saja. Mitos ini bisa dijelaskan dengan nalar. Ada fenomena yang namanya ripcuren atau juga dikenal sebagai arus pecah. Ripcuren biasanya banyak ditemukan di laut-laut dengan ombak besar seperti pantai selatan Jawa dan terjadi akibat ada pertemuan antara 2 gelombang atau lebih yang bertemu dan menerjang pantai. Kondisinya bervariasi, ada yang kecil sampai yang membahayakan pengunjung, ibarat silent killer. Arus pecah yang besar bisa menyeret manusia ke tengah laut yang awalnya justru tak terlihat adanya gelombang. Kecepatannya yang mencapai 8 meter per detik tentu menyulitkan siapapun yang sudah masuk dalam jebakan ripcuren tersebut. Terlepas banyaknya mitos pantai selatan yang ada di atas, bermain-main di bibir pantai dengan ombak besar memang tidak untuk disarankan. Kamu tetap bisa menikmati pantai tanpa harus mendekati ombak dengan menggelar piknik, bermain pasir, atau datang saat matahari terbenam supaya mendapatkan momen mewah untuk berfoto. Peristiwa naas yang dialami 13 siswa SMP 7 Mojokerto tewas mengenaskan usai terseret ombak di pantai Trini, Yogyakarta. Acara studi tour SMP Negeri 7 Mojokerto berubah menjadi duka saat sebagian siswa dinyatakan meninggal terseret arus. Kasus tenggelamnya 13 siswa SMP Negeri 7 Mojokerto di pantai Trini disinyalir karena adanya ripcuren, bukan karena menjadi tumbal Nyi Roro Kidul pantai selatan. Ripcuren adalah arus kuat dari air laut yang bergerak menjauh dari pantai. Penyebab utamanya yakni pertemuan ombak yang sejajar dengan garis pantai sehingga menyebabkan terjadinya arus balik dengan kecepatan tinggi. Ciri-ciri ripcuren digambarkan seperti tidak ada ombak yang pecah di area tersebut. Posisinya justru berada di antara 2 ombak yang pecah bagian kanan dan kiri, serta air terlihat lebih tenang dan gelap. Cara untuk menyelamatkan diri jika ripcuren terjadi yaitu jangan panik dan berusaha berenang ke samping menghindari arus. Jangan panik, berenang ke arah samping untuk menghindari arus, jangan melawan arus. Tidak lupa mengikuti petunjuk dari penjaga pantai maupun aturan kemudian naik ke daerah yang lebih tinggi. Masyarakat wajib tahu bahaya ripcuren yang menjadi penyebab beberapa siswa SMP Negeri 7 Mojokerto tewas terseret ombak di pantai Trini.
Ribcuran yang mengakibatkan 3 siswa SMP Negeri 7 Mojokerto terseret ombak adalah arus kuat dari air laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kekuatan ribcuran diklaim sanggup menyapu perenang terkuat ke laut. Kekuatan ribcuran begitu besar karena fenomena ini disebabkan oleh pertemuan ombak yang sejajar dengan garis pantai. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya arus balik dengan kecepatan yang tinggi. Kecepatan ribcuran sebenarnya bervariasi tergantung kondisi gelombang, pasang surut, dan bentuk pantai. Namun tidak menutup kemungkinan kecepatan ribcuran melebihi 2 meter per detik. Jika hal ini benar-benar terjadi, kemunculan fenomena tersebut bisa membahayakan pengunjung pantai. Pengunjung pantai bisa mengidentifikasi wilayah yang rawan terjadi ribcuran berdasarkan jumlah kondisi lingkungan dan tanda alam. Terkait dengan kondisi lingkungan, ribcuran rawan terjadi di permukaan pantai yang berbentuk teluk-teluk kecil. Lokasi lain yang berpotensi tinggi terjadi ribcuran adalah pantai berbentuk busur seperti bulan sabit. Sementara itu, terkait alam yang bisa menimbulkan ribcuran, arus kuat ini dapat muncul selama ada angin topan yang membangkitkan gelombang. Namun, tidak ada waktu pasti kapan ribcuran muncul karena fenomena ini dapat terjadi sewaktu-waktu. Tanda alam lain yang mengisyaratkan ribcuran akan datang adalah permukaan laut yang cenderung lebih tenang daripada gelombang di sekitarnya yang menuju pantai. Ciri-ciri lain adalah warna air laut cenderung lebih keruh daripada area di sekitarnya. Pengunjung pantai juga bisa mengamati kemunculan buih ombak yang hendak menerjang. Jika ada celah di antara buih-buih gelombang, artinya di area ini sedang terjadi ribcuran. Saat seseorang terjebak ribcuran, ia akan selalu sulit melepaskan diri dan terjebak lalu terseret ombak hingga ke tengah laut. Sementara saat ini 3 jenazah korban siswa SMP Negeri 7 Kota Mojokerto telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Ronji TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.